Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, kita ketemu lagi pada hari ini, yaitu pada semester genap. Kita akan memulai pelajaran PPKN untuk kelas 10. Ibu harapkan supaya anak-anak kami menonton video ini sampai habis, supaya anak kami bisa mengambil hikmahnya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan memulai materi pertama untuk semester genap yang berjudul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subbab sebagai berikut. 1. Kebinekaan bangsa Indonesia. 2. Konsep integrasi nasional. 3. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 4. Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetensi dasar. 25. Menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran. Sini ada 6 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, mengamati gambar, tayangan video atau film dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber, apakah itu buku, media cetak maupun elektronik, tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang kedua, menganalisis tabulasi data dan informasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang ketiga, menganalisis dan mendukung prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau disebut SARA. 4. Menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 5. Menganalisis dan mendukung peran mediator penyelesaian masalah sosial, budaya, ekonomi, gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ya, kita mulai dari bagian A, yaitu kebinekaan bangsa Indonesia. Anak kami mungkin masih ingat bahwasanya semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apakah anak kami masih ingat bahwasanya semboyan negara kita itu ya kita gali atau merupakan suatu karangan dari seseorang. Siapa dia? Ya, tidak lain adalah karangan dari Empu Tantular yang merupakan ciptaan yang kita temukan dalam buku Sutasoma. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajuan bangsa. Apakah anak-anak kami tahu letak semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, tentunya dapat kita lihat dalam lambang negara kita. Coba perhatikan lambang negara kita. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan
Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara adalah burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Dan yang keenam, masih ada lagu-lagu perjuangan atau lagu-lagu nasional yang berasal dari daerah kita masing-masing. Untuk yang pertama, mungkin anak kami sudah pada mengerti tentang dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, Panca artinya 5 sila dasar. Berarti Pancasila 5 dasar. Maka nilai-nilai atau butir-butir Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima yang jumlahnya 45 butir, itulah yang perlu kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mewujudkan, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima, mudah-mudahan hubungan kita dengan sesama masyarakat Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, ya kita tetap dapat membina hubungan yang harmonis, selaras dan seimbang. Bendera merah putih ya sebagai bendera kebangsaan, ya dapat kita lihat setiap hari kita mengibarkan bendera merah putih, baik itu di sekolah, di kantoran, apalagi pada saat ada hari-hari besar nasional, ya kita wajib mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kita masing-masing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Walaupun kita punya beribu-ribu bahasa daerah kita masing-masing, tapi pada saat-saat tertentu kita harus mempergunakan bahasa Indonesia. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Itu juga punya makna tersendiri, mulai dari kepala banteng dan lain sebagainya. Ada maknanya. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Itu wajib kita lakukan setiap ada upacara nasional di negara Indonesia. Baru diiringi oleh lagu-lagu perjuangan yang berasal dari daerah kita masing-masing. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pernahkah anak-anak kami mendengar atau membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jika perselisihan ini diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur dalam pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum. Dengan demikian, permasalahan dan perselisihan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara. Anak kami harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman. B. Pentingnya konsep integrasi nasional. Anak kami coba perhatikan pada gambar, ya kita bisa menilai bahwa sikap tersebut kuranglah bagus. Karena itu adalah cuplikan atau merupakan gambaran daripada massa yang sedang melakukan unjuk rasa disertai dengan kekerasan. Ya cobalah kita sadari bahwa
kalau terjadi konflik, ya kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada masalah, jangan kita mengambil kesimpulan dengan main hakim sendiri. Marilah kita berunding, bermusyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat. Kita lanjutkan, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu, kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Anak-anak kami perhatikan. A. Secara politis integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. B. Secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Anak kami di sini ada beberapa pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama, menurut Howard Virgins mengatakan bahwa integritas bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, menurut Meron Weiner mengatakan bahwa integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya, sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Menurut Dr. Najaruddin Samsudin, bahwa integrasi nasional adalah sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya. Menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasibnya sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Menurut Paul B. Horton, integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Berikutnya kami yang kedua, syarat-syarat integrasi nasional. A. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. B. Terciptanya kesepakatan atau konsekuensi bersama mengenai norma-norma. C. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Anak kami tentu pernah melihat di televisi atau membaca di media massa bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saat ini negara Indonesia tidak dalam keadaan perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional. Kalian juga wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
Oleh karena itu, anak kami sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi semua peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu materi pelajaran kita anak kami. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa soal PPKN. Silakan anak kami tuliskan di buku catatannya masing-masing. Soal yang pertama yaitu tuliskan pengertian integrasi. Soal yang kedua, apa definisi integrasi nasional? Yang ketiga, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? 4. Apa hubungan persatuan dan keberagaman? 5. Bagaimana menjaga komitmen persatuan? Ya, sampai di sini Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.